Donat labu kuning, porinya atau crumbnya itu dia cukup besar-besar. Ini rasa yang paling klasik pakai gula aja, ini udah enak. Dia tuh lembut tapi kalau digigit tuh kayak ada kenyalnya. Kalau mau something yang lebih spesial, kalian bisa bikin brulee yang kayak gini. Bagian atasnya itu dia kan crunchy, terus juga manisnya tuh pas. Atau buat variasi lain kalian juga bisa bikin kayak gini. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to Devina Hermawan Baking Class. Hari ini kita akan bikin pumpkin donat atau donat labu kuning. Ini tuh aku terinspirasi dari donat yang belakangan viral, yaitu I'm Donut di Jepang. Nah itu tuh memang teksturnya lebih kopong dan juga lebih kenyal. Aku juga udah R&D beberapa resep, paling mirip itu dia pakai sourdough. Jadi ngebuka tuh crumbnya, kenyalnya juga dapat banget. Tapi aku juga tahu ya, gak semua orang punya waktu dan bisa bikin biang sourdough. Jadi hari ini pumpkin donatnya aku bakal bikin yang versinya tuh nggak pakai sourdough tapi tetap kenyalnya dapet. Kalau crumbnya memang nggak sebesar crumb yang pakai sourdough. Nah kalau kalian mau yang resep pakai sourdough mungkin abis ini ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar dan juga subscribe. Dan donatnya ini sebenarnya kalian mau bikin jadi rasa apa aja tuh bisa ya. Hari ini aku mau bikin yang klasik cuman pakai gula. Lalu creme brulee-nya ini aku bikin dua macam ya, yang bomboloni isian krim dan juga yang ring. Nah resep ini juga pastinya cocok banget buat kalian pakai jualan. Jangan lupa simak sampai akhir karena ada tips and tricksnya biar hasilnya makin lembut, pastinya menggunakan produk berkualitas dari Vilma. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi ya, yang biasa. Kalau kalian mau pakai yang grade-nya oriental atau pakai tepung terigu Jepang juga bisa, tapi pakainya yang protein tinggi semuanya ya. Raginya ini aku pakai dry yeast. Kalau mau lebih kenyal pakai fresh yeast juga bisa, nanti bedanya apa aku jelasin di dalam video. Gula, labunya atau pumpkinnya ini aku pakai kabocha. Dikukus aja, dipotongnya besar ya supaya nggak berair. Nah kalau udah empuk itu tinggal dikerok dan jadi puree kayak gini. Lalu ada susu, telur utuh. Untuk tambahan lemak atau fatnya, di sini aku gunakan Vilma Press Cheese. Ini tuh dia butter blend dengan margarin dan juga garam. Nah, untuk adonan sponge atau biangnya, tapi ini bukan sourdough ya. Ini tuh kita perlu tepung terigu protein tinggi, air, ragi, gula, dan madu ya. Madu supaya aroma fermentasinya tuh lebih wangi. Untuk pelengkap topping donatnya, yang pertama udah pasti kita perlu gula rafinasi ya, gula pasir yang putih. Nanti tinggal di blender aja supaya lebih halus. Lalu untuk isian si krimnya, ini aku mau bikin diplomat cream yang terdiri dari yang pertama ini flan atau pastry cream ya. Ini kita akan perlu kuning telur, telur utuh, gula, tepung maizena, vanilla extract, Vilma Prestige butter blend, susu, dan juga krim cair. Dan karena kita akan bikin diplomat cream ya, jadi kita akan aduk juga dengan whipped cream ya. Untuk bikin whipped cream, ini aku pakai whipping cream cair. Dan gak ketinggalan untuk menggorengnya, ini kita akan gunakan Vilma Good Fry Deep Frying Fat ya. Ini pastinya rahasia goreng menggoreng biasa di restoran, di bakery, lebih crunchy, lebih gak ngerasa minyak. Ini memang biasanya kita pakai minyak padat ini ya. Oke, yang pertama ini kita akan bikin biangnya dulu. Ini gampang banget, kita tinggal campur aja semua bahan. Gula, raginya ini aku pakai dry yeast dan juga air. Lalu kalau udah cukup merata, tuh gulanya juga udah agak larut, kita masukin madu dan tepung keringnya ini aku pakai tepung terigu protein tinggi aja. Nah, madu ini dia akan kasih aroma fermentasi yang lebih enak ya. Jadi kayak nggak terlalu asem, cuman dia ada wangi dari madunya. Nah, jadi metode bikin donat ini kita tuh pakai adonannya dia sponge endo ya. Jadi kita bikin biang, baru kita aduk menjadi adonan. Biasa ada juga yang straight dough yang jadi di mix semuanya jadi satu, terus tinggal dibentuk, di proofing, digoreng. Nah, kenapa aku nggak pakai straight dough? Karena aku pengen dapet si kenyalnya ya. Dengan kita bikin biang, udah pasti si glutennya itu terbentuk secara perlahan tapi kuat. Itu yang akan bikin juga ciri khas si tekstur kenyalnya ya. Ini tinggal diaduk aja secara merata, diamkan di dalam kulkas semalaman. Jadi kisaran antara 10 sampai 16 jam lah ya kurang lebih. Dan itu wajib di dalam kulkas ya, jangan di luar ruangan karena kalau di luar ruangan biasa jadi asem. Nah, kalau udah semalaman kalian lihat ini biangnya tuh dia udah ngembang kira-kira 2,5 kali lipat. Nah, selain pakai biang kayak gini, aku juga pernah bikin yang pakai sourdough. Cuman kalau sourdough tuh kita nggak perlu sebanyak ini biangnya, biasanya jauh lebih sedikit.
tapi efeknya dia lebih berasa baik dari aroma, kenyalnya juga ya. Nah, kalau kalian pengen cobain bikin sourdough, itu langsung aja tulis di kolom komentar. Sekarang untuk adonannya, langsung aja ini kita aduk ya. Bahan-bahan kering, ada tepung terigu, ini protein tinggi, aku pakai yang reguler. Cuman kalau kalian mau pakai tepung terigu yang Jepang ya, yang grade oriental juga silahkan, biasa lebih kenyal lagi. Gula masuk, ragi ya, ini pakai dry yeast juga masuk. Pumpkin puree-nya ini aku pakai kabocha yang dikukus terus dikrok ya, jangan sampai terlalu berair juga, nanti adonannya terlalu basah. Susu masuk, telur masuk, dan juga biang yang kita bikin semalam ya, ini kita masukin juga. Ini langsung aja kita mix kurang lebih 3-4 menit ya, sampai kelihatan agak mulus tapi memang belum kalis. Nah, untuk si butter blend Vilma Prestige-nya itu kita masukin belakangan bersama nanti sama garam. Oh ya, selain dry yeast sebenarnya banyak sekali ragi yang bisa kalian gunakan ya. Salah satu yang sering digunakan itu dia fresh yeast. Dia tuh kayak bentuknya tuh kayak blok gitu. Nah, cuman kelemahannya memang kalau beli fresh yeast tuh biasa kan kita harus sekaligus banyak. Nah, buat yang home bakers atau mungkin bakery-nya tuh yang skalanya nggak terlalu besar, si fresh yeast itu tuh usianya itu cukup pendek ya, sekitar 1-2 minggu di dalam kulkas. Kalau udah lewat dari situ tuh yeastnya udah nggak bisa bekerja lagi. Tapi memang hasilnya biasa kalau pakai fresh yeast ada aromanya tuh dia lebih wangi dan juga si adonannya lebih kenyal gitu. Ini udah sekitar 3-4 menit, kalian bisa lihat ya, dia udah agak mulus, tapi memang belum kalis. Ini saatnya kita masukin lemak dan juga garam. Nah, untuk lemaknya di sini aku pakai Vilma Prestige Butter Blend Margarin. Dan juga garamnya jangan lupa ya, ini kita masukin juga. Kenapa garam nggak di awal? Karena memang garam itu lebih baik dihindari kontak langsung dengan ragi. Jadi untuk memastikan si raginya kerja dengan lebih optimal, nah lebih baik si garamnya ini kita masukin belakangan bersamaan dengan si fatnya. Sama, kalau fat masuk di awal biasanya juga pembentukan glutennya itu dia agak terhambat. Selanjutnya ini kita akan mix lagi ya, kecepatannya juga ini sedang cepat gitu ya, jadi jangan full cepet banget. Ini kurang lebih kita lanjut aduk 6 menit. Nah, tapi balik lagi ya, kalau kita ngaduk adonan itu pasti dipengaruhi dengan seberapa banyak kalian ngaduk ya, terus juga kalian pakai mixernya apa, itu juga yang harus diperhatikan ya, si jumlah adonan sama si mixernya itu kalian harus sesuai supaya mixernya juga bisa kerja dengan optimal. Nah, ini kelihatan ya, tuh dia udah kalis. Jangan kaget, memang adonannya ini dia agak cair ya, supaya dapat tekstur ciri khas dari donat pumpkin. Nah, ini kalau kita tipiskan si adonannya ya, dia tuh udah kalis tuh, jadi nggak mudah sobek. Nah, ini kita akan resting dulu ya, fermentasi pertama, bulk fermentation, jadi dalam bentuk adonannya tuh masih utuh. Ini kurang lebih 30-40 menit aja. Karena ini kita pakai dry yeast, itu biasa cukup cepat ngembangnya. Jadi cukup 30-40 menit aja di suhu ruang. Nah, kalau udah di resting, selanjutnya ini kita akan timbang. Supaya mencegah lengket, tangan kalian kasih minyak, mejanya juga kasih minyak. Pastikan mejanya ini dia udah bersih, higienis ya. Ini aku timbangnya di 60 gram, jadi kalau 60 gram tuh hasilnya dia cukup besar, tapi bukan yang besar banget. Kalau kalian mau yang agak kecil, bisa di sekitar 50 graman. Udah ditimbangin semua, kita akan rounding. Kalian lihat ya, kalau masih bisa di rounding di meja, nggak masalah. Atau kalau misalnya terlalu lengket adonannya, kalian roundingnya dengan cara dibuletin aja kayak gini ya. Untuk ngebentuknya ini aku akan bikin 3 bentuk. Yang pertama ini untuk bomboloni ya, jadi bulat polos. Yang kedua ini mau bikin pumpkin donat yang cara ngebentuknya tuh kayak bagel. Nah, itu biasa sih bentuknya jadi lebih artisan gitu ya, karena nggak yang rata banget. Dan yang ketiga ini yang udah dibuletin terus tengahnya dibolongin pakai cetakan. Itu yang paling klasik, donat ring. Ini agak beda sama donat yang biasa karena si adonannya balik lagi dia cukup cair. Jadi pada saat kita ngebentuk kita perlu tepungin ya, supaya nanti si minyaknya tuh satu nggak terlalu meresap, dan kedua handlingnya gampang, dia nggak lengket kemana-mana gitu ya. Jadi jangan lupa ini harus ditepungin dulu. Nah, ini biasa kan sambil kita rounding, adonan yang pertama di rounding itu kan dia udah agak resting. Jadi biasa kalau adonan yang udah di resting itu tuh dia lebih lentur, nggak terlalu kayak ngiket banget ya. Ini saatnya kita pipihkan yang untuk bomboloni dulu. Kita pipihkan perlahan, hati-hati. Ini adonan donatnya dia agak cair ya, jadi hati-hati. Tuh, bolak-balik dikasih tepung supaya nggak lengket. Dan boleh juga sedikit digilas pakai rolling pin, cuman pelan-pelan juga ini ya. Terus kalau misalnya si adonannya dia agak penyok kanan kiri, ini kita tinggal bantu aja pakai cutting ring yang besar.
terus kita kayak puter-puter gitu. Tuh, nanti dia akan ke tengah lagi ya. Ini dia keriput-keriput dikit nggak masalah ya, nanti hasilnya tetap bakalan bagus. Nah untuk proofing donat supaya handlingnya mudah, ini biasa aku pakai baking paper yang udah digunting-gunting untuk per satu donat. Selain pakai baking paper, kalau kalian mau pakai kain yang biasa dipakai untuk kayak artisan bread gitu, itu juga bisa banget. Yang kedua, untuk donat yang bentuknya kayak bagel, jadi setelah di rounding, adonannya ini kita akan tarik ya, sampai membentuk oval memanjang kayak gini. Nah habis kita tarik kayak gini ya, ini biasa kita biarin dulu lah sekitar 3-4 menit, supaya si glutennya dia lebih rileks lagi, lebih mudah dibentuk. Kalau udah di resting, si working table-nya kalian jangan terlalu banyak tepung, karena justru kita perlu agak lengket. Tuh, karena kita akan bikin kayak gini, bagian bawahnya kita tekan sampai adonannya tuh nempel ke meja. Jadi kan dia nge-hold gitu ya, dia nggak akan geser-geser. Lalu bagian atasnya agak ditarik ke kanan ke kiri, dia jadi kayak persegi panjang. Baru kita akan gulung dari atas ke bawah. Nah udah sampai paling bawah, ini tinggal kita panjangkan kayak gini. Tuh ya, adonannya jadi nempel dengan baik. Bagian ujungnya tinggal kita giles dikit, kita puterin dan di-seal. Nah ini kayak caranya ngebentuk kayak bagel, cuman adonannya jauh lebih empuk ya, jadi harus pelan-pelan kita handlingnya. Ini juga sama, sebelum kita taruh ke baking paper, jangan lupa dikasih tepung dulu supaya nanti pada saat proofing mau goreng nggak lengket ya. Lalu yang terakhir untuk donat ring yang klasik, yang dibolonginnya itu pakai cutting ring ya. Sama di awal kita ini bikin dulu kayak tadi bomboloni ya. Terus kalau udah, ini tinggal kita bolongin aja bagian tengahnya. Nah kalau udah kayak gini, ini sekarang tinggal kita proofing aja. Untuk donat, aku lebih suka proofing tuh dia di suhu ruang ya. Karena kalau di dalam proofer biasa jadi agak basah, dan kalau adonannya basah, itu aku pernah coba dia si minyaknya tuh jadi kayak terlalu meresap ya. Nah ini jadi dibiarin proofing sambil dia bagian luarnya tuh nanti agak kering gitu. Itu akan bikin lebih gampang handlingnya, dan juga si minyaknya tuh nggak akan terlalu meresap. Nah untuk proofing ya, ini kurang lebih 1 jam. Kalau adonan cair tuh memang dia si daya ngembangnya itu dia akan lebih pelan dibandingkan adonan yang nggak secair ini ya. Sama, jadi kalau terlalu keras juga susah ngembang, biasa terlalu cair juga jadi lebih lambat gitu. Jadi memang untuk si resep donat ini kita perlu sekitar 60-70 menit untuk proofing di suhu ruang ya, jangan di proofer. Oke, sambil nunggu proofing, ini kita akan bikin isiannya. Yang hari ini kita akan bikin, ini aku mau bikin kayak diplomat cream yang vanilla aja gitu, yang original, buat yang varian donat creme brulee ya. Base-nya ini kita akan bikin pastry cream ya, atau mungkin kalian kenal dengan fla. Ini di panci kita akan panaskan susu dan juga krim. Hati-hati pakai api kecil supaya nggak gosong ya. Lalu di wadah lain kita akan aduk. Ini ada telur utuh, kuning telur. Nah buat kalian yang sensitif banget sama aroma telur, sebenarnya mau full pakai kuning telur juga nggak apa-apa ya. Cuman aku biasa tetap dicampur sama telur utuh. Gula masukin, vanilla ekstrak masukin, tepung maizena, dan ini kita akan aduk dulu sampai merata ya. Dan ini tuh aku bikin agak banyak, karena buat ngisi donatnya juga agak banyak. Kalau kalian mau bikin setengah resep juga nggak masalah ya. Nah jadi untuk masak pastry cream itu biasa kita metodenya tuh ada tempering atau penyamaan temperatur gitu ya, supaya memudahkan operasional pastinya. Nah jadi liquid yang udah panas, yang tadi susu sama krim ini, kita tuang ke campuran telur ya. Ini baru kita akan aduk. Nah tujuannya supaya si telurnya juga dia nggak kerdel, dan juga kalau kita gabungin semua telurnya dimasak dari awal, itu kan biasa kita harus aduk terus ya. Nah itu jadi rawan gosong. Nah kalau ini kan ibaratnya udah setengah jalan nih, telurnya udah cukup panas, liquidnya juga udah cukup panas. Kita balikin lagi ke pancinya, saring dulu untuk menghindari gumpalan, sambil terus dimasak pakai api kecil sama ya. Nah ini kita perlu masak sampai dia ngeset dan juga kayak ada blebeb-blebebnya gitu ya, udah sedikit mendidih. Ini make sure supaya si tepung-tepungannya matang, telurnya juga matang. Ini yang akan bikin pastry creamnya itu dia benar-benar teksturnya lembut dan juga lebih awet udah pasti ya. Setelah dia ada kayak mendidih sedikit ya, blebeb-blebeb kayak gini, ini kita lanjut aja masak sekitar 30-40 detik. Lalu kita akan tambahkan si fatnya ya. Di sini aku pakai Vilma Prestige Butter Blend Margarin. Kalau kalian pakai fatnya itu dia belum ada rasa asin sama sekali, boleh ditambah sedikit garam ya supaya gurihnya lebih keluar. Tapi Vilma Prestige Butter Blend Margarin ini dia selain wangi juga rasanya tuh udah ada sedikit asin. Jadi kita udah nggak perlu tambah garam. Pastry creamnya ini kita perlu dinginin. Aku biasa supaya cepet dingin caranya ya, kalian siapin aja loyang atau wadah. Ini
lapisi dengan sling wrap, kita tuang, lalu tutup lagi dengan sling wrap ya. Jadi kalau pastry cream penyimpanannya itu biasa memang harus tertutup, kalau nggak dia suka berkulit atasnya. Sayang kalau harus dibuang ya. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa diamkan sampai dingin atau masukkan ke dalam chiller supaya dinginnya lebih cepat. Nah ini udah didinginin ya, kalian bisa lihat dia udah ngeset, bener-bener ngeset dan juga udah bener-bener dingin. Baru kita bisa campur nanti dengan whipped creamnya ya. Kita pindahkan dulu ke bowl yang nanti kita akan aduk ya. Sebagian dari pastry creamnya ini aku akan sisihkan, aku nggak akan bikin diplomat cream. Ini nanti untuk creme brulee donat yang ring ya. Jadi kalau yang ring kita pakai krim itu biasa terlalu lumer. Jadi kita perlu si pastry creamnya aja kayak gini. Lalu di bowl lainnya ini aku udah ada whipping cream dingin yang akan kita kocok sampai jadi whipped cream. Untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Nah ini tinggal kita aduk. Untuk diplomat cream, kalau kalian pakai 1 kilo pastry cream, whipping creamnya ini kurang lebih kalian pakai seperempatnya atau sekitar 250 gram. Karena aku pengen diplomat creamnya itu dia tetap nggak yang whipped cream banget. Jadi aku pakainya cuma seperempat. Kalau kalian pengen yang lebih ringan, itu bisa pakai sepertiga whipping creamnya ya. Udah ngeset kayak gini. Pastry creamnya juga sama, kita aduk sebentar supaya teksturnya dia nggak terlalu berat. Dan kalau udah campur whipping cream ke pastry cream, setengahnya dulu diaduk-aduk, baru setengahnya lagi nih kita aduk dan taruh aja di piping bag nanti buat isian bomboloni. Nah untuk menggorengnya, kalian mau pakai wajan boleh, penggorengan donat boleh, apapun boleh ya, yang penting suhunya kalian bisa track ya. Dan ini rahasia supaya donatnya mengembang sempurna, cantik dengan white ring dan teksturnya tuh bisa soft di bagian dalam, ada sensasi crispy di luarnya. Aku pakai Vilma Good Fry Deep Frying Fat. Minyak padat ini sangat stabil di suhu tinggi sehingga donat matang merata, mengembang dan tidak berminyak. Untuk suhunya target ini di sekitar 165 sampai 170 derajat ya, kurang lebih. Dan untuk donatnya juga ini kalian bisa lihat nih, dia udah mengembang dan bagian luarnya tuh dia udah kayak mengering ya. Ini yang akan bikin si donatnya juga ada sensasi crispy-nya. Nah ini untuk ngegorengnya yang bagian atas dulu ya, kita masukin ke minyak. Nah ini baking papernya tinggal diangkat aja, tuh dia nggak lengket. Tapi kalau lengket ya kalian goreng aja sama baking papernya ya. Untuk tahap ngebaliknya aku ini akan ada 2 set. Yang pertama ini sekitar 1 menit ya, atau sampai donatnya itu berkulit satu sisi, kita balikin sampai sisi satunya juga dia berkulit. Dan selanjutnya ini baru kita goreng untuk cari warna ya. Ada juga yang gorengnya itu dia hanya dengan 1 kali ngebalik, tapi setelah aku coba memang kalau 2 kali kayak gini tuh dia warnanya lebih merata ya, ngembangnya juga merata, yang nggak terlalu keluar gelembung-gelembung gede gitu ya. Nah sama tuh, kalau satu sisi warnanya udah cakep agak gelap kayak gini, ini tinggal kita balik sisi satunya. Hati-hati juga kalau kita goreng donat kurang matang, kurang kering, itu biasa dia memang udah ngegembung, udahnya tuh dia kempes lagi. Itu biasa karena kurang matang. Suhunya juga bisa jadi kepanasan ya, dan juga kulit atau struktur luar donatnya itu dia masih lemah gitu, belum terbentuk dengan baik, jadinya gampang kempes lagi. Nah ini kalau udah tinggal kita angkat. Dibanding minyak goreng biasa, Vilma Good Fry ini jauh lebih bandel ya, karena tidak cepat menghitam dan bisa digunakan berulang kali dengan kualitas yang tetap terjaga. Hasil donat jadi lebih premium, cantik dan pastinya lebih efisien. Cocok banget untuk menggoreng masakan lain juga supaya hasilnya makin renyah, seperti misalnya fried chicken, risoles, atau segala macam makanan jualan kalian. Yang selanjutnya juga sama kurang lebih ya. Jadi total menggoreng donatnya kalau ditotalin semua tuh sekitar 5 sampai 6 menit. Itu udah matang ya. Nah untuk finishingnya ini aku siapin gula rafinasi atau gula pasir putih ya, yang akan aku blender supaya dia jadi lebih halus. Mau pakai gula donat, dextrose ataupun icing sugar juga bisa. Cuman di sini tuh aku mau bikin jadi creme brulee, lebih baik pakai gula rafinasi gini, karamelnya tuh lebih bagus ya. Nah yang untuk bomboloni creme brulee-nya ini tinggal kita isi aja pakai si diplomat cream tadi ya. Satu donat gini kurang lebih 50 sampai 60 graman ya. Kalian tinggal timbang aja atau bisa disesuaikan sesuai selera. Kalau udah diisi kayak gini, bagian atasnya kita akan oles, bisa pakai margarin cair, mentega cair. Ini aku pakai Vilma Prestige ya. Dan kita akan celupkan ke gula. Tuh, jadinya gulanya nempelnya tuh merata ya. Jangan lupa ditabur lagi finishing. Dan kalau udah tinggal kita torch aja. Ingat posisi nge-torchnya tuh jangan miring ya, tapi kita dari atas. Dan kita perlu bakar sampai dia terkaramelize dengan baik. Buat yang pengen crack atau si karamelnya tuh pengen ekstra crunchy, ini setelah lapisan pertama boleh kita taburin lagi dengan sedikit gula ya, jadi jangan sebanyak pertama.
Tuh, ini tinggal kita torch lagi, bakar lagi. Ini hasilnya jadi lebih shiny dan juga sedikit lebih tebal. Cuman jangan terlalu tebal juga ya, karena bakalan malah jadi alot. Dan yang terakhir, ini yang donut ring ya. Aku akan bikin brulee juga. Ini kita akan pakai pastry cream. Jadi bukan diplomat cream, karena kalau diplomat cream di torch biasa dia terlalu melted. Ini pastry cream, kita ratain. Sama kita celupin ke gula dan tinggal di torch. Ini tuh tekstur dari donatnya ya, dia tuh lembut tapi kalau digigit tuh kayak ada kenyalnya ya. Dan kalau kalian perhatikan memang si porinya atau crumbnya itu dia cukup besar-besar karena adonannya yang memang cenderung cair. Tapi tenang aja, walaupun adonannya cair, ini minyaknya tuh nggak meresap sama sekali, apalagi kita gorengnya tadi pakai Vilma Good Fry. Nah, memang si pumpkin donut atau nama donat yang benar-benar pakai si biang sourdough ya, dia tuh crumbnya lebih ngebuka lagi. Kalau kalian pengen resep yang pakai sourdough, langsung aja komen di bawah. Ini rasa yang paling klasik, pakai gula aja, ini udah enak ya. Kalau mau something yang lebih spesial, kalian bisa bikin brulee yang kayak gini. Bagian atasnya itu dia kan crunchy, terus juga manisnya tuh pas ya, manisnya kayak karamel-karamel gitu yang wangi. Dan krim dalamnya ini ya, walaupun kelihatannya kayak banyak, tapi tenang aja ini tuh dia nggak enek ya, manisnya pas dan ringan banget ya. Cuman bukan full kayak whipped cream gitu, enggak gitu ya, full flat juga enggak, dia perpaduan antara keduanya. Atau buat variasi lain kalian juga bisa bikin kayak gini. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa recook menu ini pakai Vilma Good Fry ya. Cek juga produk Vilma lainnya di @vilmaprof atau langsung belanja di official store e-commerce favorit kamu. Buat yang mau resep baking atau tips lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman kalian, and see you in the next video.